Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan sedikit mengenai operating system, virtual machine, dan juga salah satu alat yang paling terkenal dalam kalangan developer yaitu Docker. Nama saya Noel Marvin Kantoy Darmadigoy. Dan nama saya Leonardi. Saya Sabian Nathanael Biantong. Sebelum kita membahas tentang Docker, kita perlu memahami operating system dan virtual machine. Apa itu operating system? Operating system adalah software dasar yang berfungsi untuk mengelola serta mengontrol seluruh sumber daya hardware dan software dalam sebuah sistem komputer. Operating system bertindak sebagai penghubung antara pengguna dengan hardware komputer, sehingga memungkinkan interaksi yang lebih mudah, efisien, dan terstruktur. Sistem operasi menyediakan interface yang memungkinkan pengguna menjalankan berbagai program dan aplikasi, baik melalui GUI maupun CLI. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak akan berinteraksi langsung dengan komponen-komponen komputer seperti prosesor, memori, penyimpanan, atau perangkat input-output. Operating system punya dua bagian yang penting, yaitu kernel dan application layer. Kernel bertugas sebagai perantara antara hardware dan software. Karena hardware sangat kompleks dan berbeda-beda, kernel menyederhanakan interaksi dengan hardware melalui antarmuka yang seragam. Kernel berjalan dalam privilege mode, artinya hanya kode yang sangat terpercaya bisa mengaksesnya. Ini mencegah aplikasi bisa mengganggu atau merusak sistem. Kernel bertanggung jawab untuk mengatur sebuah sumber daya sistem seperti CPU, memori, disk, dan perangkat input-output agar digunakan secara efisien dan adil antara proses. Kernel juga memungkinkan beberapa proses berjalan secara bersamaan atau multitasking dan memastikan bahwa proses-proses tersebut tidak saling bertabrakan. Selanjutnya adalah application layer. Application layer menyediakan interface yang memungkinkan pengguna menjalankan program, membuka file, menjelajah internet, dan lain-lain. Ini adalah lapisan yang paling dekat dengan manusia. Aplikasi tidak perlu tahu teknik detail hardware. Misalnya, aplikasi tidak perlu tahu bagaimana cara kerja printer, cukup memanggil tugas cetak dari sistem operasi. Dengan membatasi aplikasi ke user mode, sistem operasi dapat mencegah aplikasi yang salah atau berbahaya merusak keseluruhan sistem. Karena aplikasi dipisahkan dari kernel, pengembang bisa membuat dan memperbaharui aplikasi tanpa harus mengubah sistem operasi serta keseluruhannya. Terima kasih Sabian atas penjelasan tentang operating systemnya. Nah, sekarang apa yang membedakan virtual machine dan operating system? Virtual machine itu berbeda dengan operating system karena operating system itu merupakan kalangan fisik yang dipakai oleh komputer. Nah, namun virtual machine itu merupakan isolated environment atau kalangan virtual yang biasa kamu pakai seperti komputer biasa. Ini juga bisa dipakai untuk menyimpan data, menghubungkan ke dalam jaringan, dan lainnya. Nah, cuma yang virtual machine lakukan ini ada limitasinya karena dia ini cuma berjalan di atas OS komputer fisikmu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan histori sedikit dari Docker. Docker awalnya adalah proyek internal dari perusahaan PAS bernama .cloud. Didirikan oleh Solomon Hykes dan timnya pada 2010, lalu berganti nama menjadi Docker pada 2013. Docker pertama kali diperkenalkan di PyCon 2013 dan langsung dirilis sebagai open source. Awalnya memakai LXC untuk menjalankan kontainer, lalu diganti dengan libcontainer buatan sendiri, mulai dari versi 0,9 di 2014. Libcontainer ditulis dalam bahasa Go, mencerminkan arah baru pengembangan Docker secara independen dari solusi yang ada. Sekarang saya akan melanjutkan ke kenapa kita memilih Docker. Sebelum itu kita kan bisa kembali lagi dulu ke topik OS dan virtual machine. Kita sudah tahu virtual machine dan OS itu keduanya butuh dua layer untuk berjalan. Yang pertama kernel layer yang mengikat hardware dengan application layer. Bisa dibilang kernel layer itu sebagai sebuah core atau inti dari operating system. Nah, virtual machine itu juga memiliki esensi yang sama karena virtual machine itu secara general juga dapat dibilang operating system. Nah, apa bedanya Docker dengan operating system atau virtual machine biasanya? Nah, Docker ini tidak memiliki kernel layer. Nah, lalu kalau gitu dia gak ada kernel layer, gimana dong dia jalan? Nah, di sini Docker ini akan mengikat kernel layernya lokal atau host atau PC lokal lah ya sebutannya dengan application layer yang dimiliki Docker. Jadi dia hanya memakai
application layer miliknya, sedangkan external layernya itu dia pakai punya kita. Nah, karena dia hanya memakai application layer, dia tentu saja udah lebih ringan dong dibanding virtual machine lain. Karena kan dia gak perlu mengambil inti dari yang biasanya menjadi inti dari operating system. Selain lebih ringan, dia tentu saja jalannya lebih cepat karena dia lagi-lagi tidak terikat dengan kernel layer. Saya akan menjelaskan kekurangan Docker. Meskipun Docker menawarkan berbagai keunggulan dalam hal kecepatan dan efisiensi, ada beberapa kekurangan penting yang perlu diperhatikan, terutama jika dibandingkan dengan teknologi virtual machine. Yang pertama adalah ketergantungan kepada kernel Linux. Docker pada dasarnya dirancang untuk berjalan di lingkungan Linux. Karena Docker menggunakan kernel host secara langsung, maka secara teknis ia hanya dapat berjalan secara native di distribusi Linux. Untuk dapat berjalan di sistem operasi seperti macOS atau Windows, Docker memerlukan cheat code, yaitu dengan menjalankan sebuah mesin virtual kecil yang membuat distro Linux ringan di background. Artinya, pada macOS atau Windows, Docker sebenarnya tidak berjalan secara langsung, melainkan di atas VM tersembunyi, sehingga mengurangi sebagian dari keunggulan dalam hal performa dan kesederhanaan. Yang kedua adalah kurang ideal untuk aplikasi GUI atau Graphic User Interface. Docker lebih cocok digunakan untuk menjalankan aplikasi server-side seperti backend service, REST API, database, dan microservice. Jika digunakan untuk menjalankan aplikasi dengan GUI, Docker membutuhkan tambahan konfigurasi dan layanan seperti X11, forwarding, atau VNC yang dapat membuat setup menjadi lebih kompleks dan mengurangi keunggulan Docker dalam hal ringan dan efisiensi dibandingkan VM biasa. Dan yang terakhir adalah keamanan yang relatif lebih lemah. Berbeda dengan VM yang memiliki isolasi penuh, termasuk kernel terpisah, Docker containers berbagai kernel dengan sistem host. Hal ini berarti jika salah satu kontainer berhasil dieksploitasi, potensi risiko terhadap sistem host akan jauh lebih besar, karena tidak ada lapisan kernel yang membatasi akses. Dengan kata lain, isolasi di Docker tidak sekuat virtual machine, sehingga untuk lingkungan dengan kebutuhan keamanan tinggi, penggunaan VM lebih baik disarankan. Selanjutnya adalah konsep-konsep yang ada dalam Docker. Salah satu adalah Docker Image. Docker Image adalah template read-only yang berisi semua hal yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah aplikasi. Isinya adalah kode aplikasi, library dan independensi, konfigurasi lingkungan, dan sistem file dasar. Contohnya adalah Image Python 3.11 yang berisi sistem Linux ringan plus interpreter Python versi 3.11. Ada juga Docker Container, adalah instalasi berjalan atau running instance dari Docker Image. Ini adalah versi aktif yang bisa kamu gunakan, jalankan, dan hentikan. Ciri-ciri dari Docker Container adalah bisa dijalankan, dihentikan, dihapus, bisa menyimpan perubahan, dan ter-isolated. Selanjutnya adalah Docker Host. Docker Host adalah mesin fisik atau virtual tempat Docker dijalankan. Ini bisa berupa komputer lokal seperti Linux, macOS, atau Windows, server di cloud, misalnya AWS EC2 atau Google Cloud VM, dan virtual machine yang memiliki Docker Engine di dalamnya. Tugas Docker Host adalah menyediakan lingkungan untuk menjalankan Docker, menyimpan image dan kontainer, dan mengelola sumber daya sistem seperti CPU, RAM, storage, dan jaringan. Ada juga Docker Engine. Docker Engine adalah mesin inti dari Docker, yaitu software utama yang mengelola semua aktivitas Docker, image container, network, dan volume. Komponen utama Docker Engine ada satu Docker daemon atau Docker, yaitu layanan background yang menjalankan perintah Docker. Ini bertanggung jawab membangun image, menjalankan kontainer, dan mengatur sumber daya. Selanjutnya ada Docker CLI, yaitu command line interface, tempat kamu mengetik perintah Docker seperti Docker run, Docker build, dan lain-lain. Ada juga REST API, yaitu antarmuka yang memungkinkan komunikasi antara CLI dan Docker daemon. Fungsi dari Docker Engine adalah menjalankan dan menghentikan kontainer, membuat, menyimpan, dan mengelola image, mengelola jaringan antara kontainer, dan mengatur volume atau penyimpanan data.
Berikut saya akan menjelaskan cara menginstal Docker dalam PC kita. Nah, untuk video ini sudah kami pre-record agar memudahkan penjelasan. Untuk menginstal Docker di PC, kita bisa memakai search engine untuk mencari official website-nya. Nah, di sini kita bisa memilih download tergantung dari device kita. Kalau PC-nya Mac, pakai download for Mac. Kalau Windows, pick for download for Windows. Kalau Linux, pilih download for Linux. Di sini setelah kami download akan di-cancel karena kami sudah mempunyai filenya. Nah, agar lebih mudah dipahami, kita bisa mencari Docker install Windows di search engine kita. Dalam website ini ada dokumentasi cara untuk install Docker di Windows secara detail. Di bawah sini kita bisa melihat spesifikasi yang dibutuhkan oleh PC agar dapat memakai Docker. Yang perlu diperhatikan di sini adalah enable hardware virtualization. Jika tidak di-enable, maka Docker tidak akan bisa dipakai di PC kita. Nah, seperti yang kita lihat di sini, kita dapat menginstal Docker dengan mengklik file.exe-nya. Maka sekarang kita akan membuka file.exe-nya. Nah, di comment prompt yang ini, kita mendapatkan tulisan error karena saat pertama kali diinstal, kita belum menyalakan hardware virtualization, jadi harus dinyalakan dulu ya. Nah, jika sudah dinyalakan, di bawah sini kita dapat melihat wsl-install-d Ubuntu. Itu bisa kita run komennya agar Docker dapat berfungsi di OS lokal lain selain Linux. Itu saja cara install Docker. Selanjutnya, setelah kalian menginstal Docker, kita bisa membuka Docker dengan cara kita search di Windows. Search saya bakal langsung muncul, lalu kita buka. Nah, di sini kita bakal home interface-nya kita bakal melihat begini ya. Container, ada image, volume dan lain-lain, tapi yang paling utama itu adalah container dan image. Nah, untuk memakai container dan image ini, kita bisa memakai terminal. Terminal ini secara simpel ini kayak coding prompt biasa gitu. Nah, pertama kita dapat mencari dulu image kita. Image kita dapat lihat di sini kosong, tapi kita juga bisa mencari dengan cara di terminal kita ketik docker image. Nah, di sini kita dapat melihat ini isinya masih kosong karena ini masih baru install. Kita juga dapat mencari kontainernya ada isinya apa aja dengan cara docker ps. Nah, di sini ini juga masih kosong ya. Nah, untuk cara untuk cara mendownload docker image ini, kita dapat menggunakan komen docker pull. Di sini kalian tergantung ya mau pull apa. Kalau untuk saya ingin nge-pullnya itu sebuah virtual machine, bukan virtual machine, sebuah alat untuk menjalankan website, yaitu Nginx. Di sini saya ingin memakai versi 1,27. Jadi di sini kita dapat mengetik di dockernya, comment promptnya Nginx .2 1.27. Di sini dia bakal menunggu agak lama dulu karena ini kan mendownload. Ini dapat dilihat downloadnya berjalan. Di sini dapat dilihat ya sudah terinstall karena sudah saya pull dari komen yang tadi, yang docker pull nginx .2 1.27. Dapat dilihat juga dari image. Di sini kan kelihatan ada image-nya nginx. Ini tag-nya itu adalah versi, image ID itu kayak ID-nya. Lalu di sini kalian dapat melihat interface juga ada action. Di sini dapat pull lagi buat kalau misalnya ada downloadnya error, kalian bisa pull ulang. Di sini juga ada tombol delete secara interaktif. Nah, di sini untuk ngeceknya itu kalian juga dapat memakai comment promptnya itu mencari di sini docker image. Nah, di sini kan sudah muncul repositorinya ada nginx tag 1,27 sesuai sama yang di atas ya. Tapi di sini saat kita menjalankan untuk kita mencari list kontainernya itu masih kosong karena kita belum menjalankan kontainer apapun. Cara menjalankan kontainer itu adalah docker run -d -p
Di sini kalian bisa bebas mau angka berapapun, mau 9. Di sini saya pakai 9000 supaya cantik aja. Di sini port dari ngingsnya tersebut yaitu 8. Di sini saya cari dari Google itu yaitu 80. Lalu ketik ngings.1,27. Di sini -d ini berfungsi untuk supaya dia berjalan di background, tidak memenuhi terminal kita, dan -p ini berfungsi agar kita dapat menjalankan ngings tersebut di lokal, yaitu di PC kita. Kalau kita tidak memakai -p ini, kita menjalankan kontainernya, tapi kita tidak bisa memakai ngings tersebut karena ini tidak di lokal kita. Nah, di sini kita sudah run ya. Lalu kita dapat ngecek di docker ps. Di sini sudah kelihatan ada container ID. Lalu setelah kita jalankan, kita dapat ke browser kita. Di sini browser apapun bebas ya. Lalu saya ketik localhost .2 I mean. Di sini kalian masukkan angka yang kalian masukkan tadi. Karena saya masukkan 9000, jadi saya masukkan 9000 ya. Di sini dapat dilihat websitenya masuk nih. Welcome to Ngings. Well, if you see this page, this Ngings server web server is successfully installed and working. Nah, di sini dapat kita lihat kontainernya sudah berjalan dengan lancar. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menghapus kontainer ini dari runtime tersebut. Nah, di sini untuk menghapus kontainer tersebut kita perlu menjalankan komen docker.ps dulu untuk melihat listnya. Di sini kita dapat melihat container ID di sini kan. Di sini container ID ini akan kita copy agar kita dapat menghapus dengan komen docker stop, lalu kita paste container ID yang tadi, kita enter. Nah, di sini bakal keluar lagi ID-nya. Kita bakal mencari list yang lagi docker ps. Di sini kelihatan sudah kosong ya. Lalu kontainernya di sini dapat kita lihat dia memang sudah terhapus atau sudah termatikan, tapi kita belum menghapusnya secara total. Ini dapat dilihat dari UI interface ya. Kita dapat menekan delete dari sini. Kita tekan delete forever. Untuk mendelete image-nya, kita juga dapat menjalankan komen docker.image. Kita dapat melihat image ID di sini sama seperti tadi. Cuma bedanya kita memakai docker rmi, kita paste. Nah, di sini sudah terhapus. Delete image-nya juga tadi ada perubahan di UI-nya, jadi langsung hilang.